Abraham Samad dimaki emak-emak dikarenakan mangkir dari panggilan polisi. Ya, Abraham Samad tidak mau hadir dipanggil oleh Polda Metro Jaya, otomatis mendapatkan cemoohan dari emak-emak. Omongannya tak sesuai dengan tindakannya. Ya, Abraham Samad pengecut, demikian kata emak-emak itu. Dan coba kita saksikan sama-sama. Saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad akhirnya buka suara soal adanya pemberitaan dirinya mangkir dari pemeriksaan polisi terkait tudingan kasus ijazah palsu mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Abraham Samad menegaskan dirinya tidak pernah terlibat dalam laporan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Hingga akhirnya ia merasa heran adanya berita soal dirinya dianggap mangkir dari pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya. Demikian disampaikan Abraham Samad dalam video klarifikasinya yang diterima oleh Tribun Video pada Rabu 13 Mei. Abraham Samad merasa heran mendengar informasi tersebut karena dia tidak terlibat atau tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Joko Widodo. Seperti diketahui ya Tribuners, mantan Ketua KPK Abraham Samad disebut mangkir dalam pemeriksaan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Abraham Samad, podcaster Mikhail Sinaga juga tidak memenuhi panggilan polisi. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Jumat 9 Mei pekan lalu. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simajuntak di Mapolda Metro Jaya mengatakan bahwa penyidik akan melakukan pemanggilan ulang sesuai prosedur yang berlaku. Dari hasil penelusuran bahwa inisial AS adalah Abraham Samad dan MS yakni Mikhail Sentana. Adapun pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyelidikan atas laporan yang dibuat langsung oleh Joko Widodo soal dugaan pencemaran nama baik atas isu ijazah palsu ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Nah, Abraham Samad sendiri ternyata juga sudah mengklarifikasi ya Tribuners bahwa dirinya mengaku tidak pernah diberi undangan oleh pihak kepolisian terkait pemeriksaan soal kasus tudingan ijazah palsu dari Jokowi sendiri. Teman-teman media, saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Kali ini kita membahas ya Abraham Samad. Abraham Samad ini laki-laki pengecut yang hanya bersembunyi di belakang layar. Kenapa? Karena kemarin waktu Samad ini dipanggil pihak kepolisian, dia mangkir. Alasannya dia tidak menerima surat panggilan dan dia heran kenapa dirinya dilibatkan masalah ijazah Bapak Jokowi. Padahal sebenarnya Samad inilah provokator ya yang menebar isu ijazah Bapak Joko Widodo. Kata Samad ya di videonya ini, mereka ini sedang berkumpul. Ya, sedang berkumpul purnawirawan, para orang-orang yang mempunyai penyakit hati kepada Bapak Joko Widodo karena dipecat ya di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. FPI, HTI, ini gabung semua ini merencanakan sesuatu. Dengar baik-baik ya. Kata Samad, dia bilang tenang. Samad nyuruh tenang, padahal dia tak tenang. Kata Samad, masih semangat sekarang, masih semangat kan, kata Samad, ya kan? Terus yang bengak-bengak semua itu ya yang membenci Pak Jokowi, kata dia semangat. Dibilang Samad, jangan sampai di sini kita hura-hura, ribut-ribut, bersemangat. Tapi begitu di luar dengan Jokowi datang ke Mabes, kita jadi takut. Mat, kau aja udah takut, ya kan? Kau suruh orang semangat, tapi kau sendiri takut. Kalau kau nggak takut, pasti kemarin kau ya kan waktu dipanggil untuk jadi saksi datanglah kau. Habis itu ngapain kau keluar-keluar di media sosial bahwasanya kau bilang kau tidak ada sangkut paut dengan masalah ijazah Bapak Jokowi. Dibilang Samad ya,
Para senior-senior purnawirawan yang saya hormati, purnawirawan bengak ini kan berkumpul dengan orang-orang bengak juga. Gak ada lagi, ya, kalian hargai purnawirawan kalian itu. Kata dia, rekan saya Pak Rismon sudah pakai jas gagah sekali. Rismon pun naik lah telinganya. Mon, kau pikir nanti kalau kau masuk si Samad ini peduli? Nggak peduli dia, Mon. Kata Samad, ya Roy Suryo, mana Roy Suryo? Roy Suryo belum datang. Dia masih tidur, karena dia udah 6 hari 6 malam nggak tidur. Tipa, Bang Padilla, saya tidak terlalu ingin bicara banyak, kata Samad, cuma berbagi pengalaman. Bahwa apa yang dialami Rismon, Tipa, Suryo, Rizal Padilla ini biasa saja. Itu biasa saja kan, karena bukan kau yang dilaporkan. Kata Samad, jangan anggap terlalu hebat bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa saja. Katanya Jokowi itu nggak hebat, biasa saja. Samad, Jokowi itu hebat lah. Hanya orang hebat yang bisa menjadi presiden, man. Ya, jadi nggak bisa kau bilang biasa saja. Kau yang biasa saja, kucing kurap yang nggak punya jabatan, yang hanya ya kan menyimpan dendam. Kenapa? Dulu kau nggak jadi ya kan, nggak jadi wakil Pak Jokowi. Kan 2014 kan kau kepingin kali jadi wakil presiden mendampingi Pak Jokowi, tapi ditolak sama PDI Perjuangan. Habis itu kena pecat lagi kau waktu kau jadi ketua KPK. Tambah berat lah sakit hati kau sama Pak Jokowi. Dibilang sama, jadi laporan polisi itu hal biasa yang jangan terlalu ditakuti, jangan membuat kita tidak bisa tidur, jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Ya, itu biasa saja. Kalau biasa saja, nggak mungkin kalian kesana kemari minta tolong. Dulu kata Samad, waktu dia di KPK, dia juga pernah dikriminalisasi. Siapa yang kriminalisasi kau, Mat? Kau itu, Mat, yang memalsukan dokumen. Jadi kau kena pecat. Terus dibilang Samad, dia ditahan 12 jam, tapi kemudian ditangguhkan. Nasib kau baik. Tapi nanti nasib si Tipa, Panci, Rismon, dan yang lain-lain nggak sebaik kau. Mereka nggak akan mungkin penahanan yang ditangguhkan. Mereka akan menjalani ya hukuman di Hotel Prodeo. Dibilang Samad, jadi biasa saja. Tapi yang terpenting dari ini semua bahwa jangan dengan adanya laporan seperti ini kita langsung kendor, langsung takut, kemudian takut lagi bersuara. Kita sudah sepakat bahwa kita akan melawan kezoliman Jokowi dan rejimnya. Samad, yang zolim itu kau, FPI, HTI, tuh mantan-mantan tuh, barisan sakit hati, itu yang zolim kepada Bapak Joko Widodo. Kata Samad ya, yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah sepakat dengan para purnawirawan. Dengarkan baik-baik ya. Kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Jangan ada takut. Kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makar. Maksud Samad ini jangan takut, karena dia minta Gibran mundur itu bukan berarti makar. Itu maksudnya. Samad, kau tidak punya hak untuk meminta Gibran mundur dari ya jabatannya sebagai wakil presiden, karena yang memilih Gibran dan Prabowo Subianto adalah rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Gibran itu tidak mempunyai kesalahan apapun untuk kalian suruh mundur. Terus kau bilang kan, nggak usah takut, ya kita bukan makar. Kau makar. Kalian sebenarnya Samad, ya bukan mau menggulingkan Gibran, bukan mau memakzulkan Gibran. Kalian ini mau membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Habis itu chaos, ya. Terus kalian mau mengambil alih pemerintahan yang sah. Sebenarnya kalian ini mau menggulingkan Prabowo Subianto, bukan Gibran Rakabuming Raka. Ini makar Samad. Kalau seandainya nanti ya ada keributan di negara Republik Indonesia ini, ya kan, yang mau makar, itu pihak kepolisian yang harus diangkat dulu kau, karena kau provokatornya, kau biangnya. Ini video kau nih, ya ini rekam jejak kau, ada. Kata Samad, nggak usah ada takut-takut seperti itu. Yang ketiga, pesan si Samad,
ya kepada Rismon, Panci, Tipa, Padilla santai saja menghadapi laporan ini karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil. Siapa yang mengintimidasi? Joko Widodo nggak ada menakut-nakuti orang, nggak ada menggertak orang, Mat. Ya, Bapak Joko Widodo lanjutkan laporan Bapak, jangan pernah mundur di tengah jalan. Ya Pak ya, selesaikan mereka semua sampai masuk ke Hotel Prodeo. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata kasihan. Mereka semua ini hanya ingin menjatuhkan reputasi Bapak, hanya ingin mengacaukan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dibilang Samad ini kan, ini bukan batu yang besar, cuma kerikil, nggak usah terlalu lebay. Kalau kita lebay, Jokowi bangga. Mat, kau pikir Pak Jokowi macam kau? Ya, baru jadi ketua KPK udah bangga kali kau, kena pecat pula lagi. Kalian ini ya kan kelompok, ya barisan-barisan orang yang mempunyai penyakit jiwa. Karena apa? Ya, semuanya ini kalian ini gila kekuasaan, gila jabatan. Jadi nggak dapat. Jadi kayak gini lah semuanya. Berusaha agar ya Indonesia ini ribut terus. Kalau ada celah, kalian bisa menggulingkan pemerintah. Itu namanya makar, Samad. Walaupun kau bilang nggak makar, ini makar. Mudah-mudahan ya pihak kepolisian cepatlah menyelesaikan masalah ya isu ijazah Bapak Jokowi ini. Tangkap semua Pak. Ya orang-orang yang ingin makar seperti si Samad ini. Biar aman negara Republik Indonesia ini. Samad, kalau kau nanti ya, kalau seandainya Rismon, Tipa, Panci dan yang lain-lain ketangkap, aku yakin Mat, kau cuci tangan, cuci kaki, minum obat cacing, langsung tidur, ya besok kau bangun langsung amnesia, seolah-olah kau nggak tahu menahu masalah ya ijazah Bapak Jokowi. Karena apa? Karena kau penakut. Kalau kau berani, ya cobalah kau ikut berani seperti si Rismon. Berani nggak kau? Nggak berani kau. Kau cuma nyuruh orang aja maju, padahal diri kau sendiri penakut. Bahwa apa yang dialami Bung Rismon, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Bung Padilla ini biasa saja. Jangan anggap terlalu hebat. Bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa aja, biasa, gitu kan? Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dulu waktu saya di KPK saya juga pernah dikriminalisasi. Ditahan 12 jam tapi kemudian ditangguhkan. Jadi biasa saja pengalaman-pengalaman itu. Tapi yang terpenting daripada ini semua bahwa jangan dengan adanya laporan seperti ini kita langsung kendor. Langsung takut. Kemudian takut lagi bersuara. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini itu berarti kita sudah sepakat semua ya bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur.